Pernah nggak kamu merasa seperti semua orang nggak percaya kamu bisa? Mereka lihat perjuanganmu tapi anggap enteng usahamu. Mereka hanya melihat dirimu saat kamu belum jadi apa-apa. Tapi mereka lupa, benih yang paling kuat justru butuh waktu paling lama untuk tumbuh. Dan hari ini, suara ini datang bukan untuk menghiburmu tapi untuk mengingatkanmu. Keberlimpahan sedang bergerak ke arahmu. Dan saat itu datang, yang dulu meremehkan akan terdiam. Karena keberlimpahan tidak butuh validasi, ia cukup hadir dan membuktikan. Video ini bukan sekadar afirmasi, ini panggilan kesadaran. Kalau kamu menemukan video ini di waktu kamu hampir menyerah, berarti semesta ingin kamu dengar ini sekarang. Kamu sudah terlalu jauh untuk mundur. Jangan buang rasa sakitmu, karena semuanya sedang menuju satu titik besar, titik pembuktian. Kamu bukan sekadar bangkit dari luka, kamu sedang dibentuk menjadi sumber keberlimpahan. Dan siapapun yang meremehkanmu dulu, akan melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi bukan karena kamu ingin balas dendam, tapi karena kamu memang pantas jadi bukti keajaiban semesta. Kamu tahu rasanya gimana jadi orang yang selalu dianggap kuat padahal sebenarnya kamu juga lelah, yang selalu diminta sabar, padahal kamu juga ingin dimengerti, yang harus terus berjalan, meski hati ingin berhenti sejenak dan menangis. Setiap hari kamu bangun dengan beban pikiran yang gak kamu bagi ke siapa-siapa, karena kamu tahu, gak semua orang bisa mengerti, apalagi peduli. Kamu jalani semuanya sendiri, karena kamu sudah terlalu sering kecewa saat berharap pada orang lain. Kamu kerja keras bukan karena ingin pamer, tapi karena kamu tahu gak ada yang akan menolongmu kalau kamu berhenti. Dan meskipun kamu capek, kamu tetap bangun lagi. Meskipun dunia bilang kamu gak cukup hebat, kamu tetap belajar dan bertumbuh. Padahal di dalam hatimu, kadang kamu ingin menyerah. Mereka melihat hasil, tapi gak tahu proses. Mereka melihat kamu berdiri, tapi gak tahu berapa kali kamu jatuh dan berdarah. Mereka hanya tahu kamu kuat, tapi gak pernah benar-benar tahu seberapa sering kamu merasa sendirian. Tapi justru di titik-titik itu, kamu dibentuk. Setiap luka itu bukan melemahkanmu, tapi memperkuat karaktermu. Kamu dilatih untuk punya daya tahan. Bukan cuma untuk menghadapi kerasnya dunia, tapi untuk menjadi orang yang bisa diandalkan, bahkan saat badai datang. Dan kamu mulai sadar bahwa semua rasa sakit itu bukan hukuman tapi proses penyaringan. Kamu disaring, diproses, disiapkan untuk sesuatu yang besar. Makanya jalurmu gak sama dengan orang lain. Makanya kamu harus menghadapi hal-hal yang bagi orang lain terlalu berat. Karena semesta tahu, kamu bisa menanggungnya. Dan saat kamu berhasil melewati ini semua, kamu gak akan jadi orang yang sama lagi. Kamu akan berdiri dengan kekuatan yang gak semua orang punya. Karena kamu adalah hasil dari proses panjang yang gak semua orang sanggup jalani. Jadi kalau kamu lagi capek sekarang, ingat ini. Kamu bukan gagal, kamu sedang ditempa. Dan orang-orang yang dulu meremehkanmu, mereka tidak tahu bahwa kamu sedang berubah jadi versi dirimu yang tak tergoyahkan. Mungkin sekarang kamu belum di puncak, tapi kamu juga bukan lagi di dasar. Coba tengok ke belakang sebentar, ingat bagaimana kamu memulai semuanya. Dengan ketakutan, dengan keterbatasan, dengan segala rasa gak yakin, tapi kamu tetap bergerak. Dan itu hal yang luar biasa. Kamu boleh belum punya semuanya sekarang, tapi kamu sudah punya satu hal yang sangat mahal. Kemajuan. Sesuatu yang gak semua orang bisa raih. Karena kebanyakan orang berhenti di tengah jalan. Kamu mungkin masih hidup sederhana. Tapi lihat bagaimana kamu sekarang bisa memenuhi kebutuhanmu sendiri. Bagaimana kamu mulai bisa bantu orang tua, atau setidaknya gak jadi beban orang lain lagi. Itu pencapaian. Jangan remehkan sekecil apapun langkah yang sudah kamu tempuh. Karena jalan menuju kemapanan bukan soal cepat atau lambat, tapi soal konsistensi dan ketekunan. Semesta sedang menyusun potongan-potongan keberhasilanmu. Dan satu demi satu, semuanya akan terkumpul, menjadi gambaran utuh dari hidup yang layak dan sejahtera. Mungkin sekarang hasilnya belum terlihat besar,
tapi akar yang kamu tanam sudah mulai mencengkeram kuat. Dan saat musimnya tiba, kamu akan panen lebih dari yang kamu bayangkan. Bukan cuma panen untuk kebutuhanmu sendiri, tapi cukup untuk menolong orang lain juga. Kamu bukan hanya sedang menuju kemapanan, kamu sedang disiapkan untuk menjadi sumber keberlimpahan. Dan saat kamu sampai di sana, kamu akan tahu bahwa semua rasa lelah ini sepadan. Bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena kamu akhirnya bisa bernapas lega dan berkata, "Aku berhasil." Kamu mungkin gak sadar berapa banyak kebaikan yang sudah kamu tabur dalam diam. Kebaikan yang kamu beri tanpa pamrih, tanpa pamer, tanpa berharap balasan apapun. Mungkin kamu pernah bantu orang yang sedang kesulitan, padahal kamu sendiri lagi berjuang. Mungkin kamu pernah mendengarkan curhat orang lain saat kamu sendiri butuh didengarkan. Atau kamu tetap mendoakan orang-orang yang justru menyakitimu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena hanya hati yang besar yang bisa memberi bahkan ketika sedang kekurangan. Dan inilah waktunya semesta menepati janjinya. Semua energi baik yang kamu keluarkan sedang dalam perjalanan kembali ke hidupmu. Bukan dengan cara yang persis sama, tapi lewat jalur-jalur tak terduga. Seseorang bisa tiba-tiba membantumu. Kesempatan bisa datang dari arah yang kamu gak rencanakan. Keajaiban bisa muncul di saat kamu hampir putus asa. Kenapa? Karena kamu sudah menanam benih kebaikan itu dari lama. Dan sekarang, semesta sedang mempercepat panennya. Jangan heran kalau kamu mulai menerima banyak kemudahan dalam waktu dekat. Bukan karena hidup tiba-tiba jadi mudah, tapi karena kamu memang pantas mendapatkannya. Kamu sudah membuktikan bahwa hatimu tetap terjaga, meskipun kamu hidup di tengah dunia yang seringkali keras. Dan yang luar biasa, kebaikan yang kamu terima nanti akan jauh lebih besar dari apa yang pernah kamu beri. Karena semesta tidak pernah membalas dengan angka yang sama, tapi selalu dengan kelipatan yang penuh berkah. Jadi kalau kamu pernah bertanya, kenapa aku harus tetap baik kalau orang lain jahat padaku? Jawabannya adalah, karena kebaikanmu bukan untuk mereka, tapi untuk keberlimpahan yang kamu ciptakan sendiri. Di dunia yang sibuk menunjukkan pencitraan, kamu justru sibuk memperbaiki dirimu dalam diam. Kamu gak banyak bicara, tapi kamu banyak belajar. Gak sibuk membalas, tapi sibuk bertumbuh. Dan justru disitulah letak kekuatanmu, karena gak semua orang sanggup diam saat diremehkan. Gak semua orang bisa tetap tenang saat difitnah. Gak semua orang mampu terus berjalan meski ditinggal dalam keadaan jatuh. Tapi kamu bisa. Kamu punya kekuatan luar biasa yang sering gak kamu sadari. Kekuatan untuk tetap jadi dirimu sendiri, walau dunia mencoba mengubahmu. Saat orang lain memaksa jadi versi palsu agar diakui, kamu tetap setia pada proses jujurmu sendiri. Saat mereka berlari demi validasi, kamu tetap melangkah demi transformasi. Dan ini bukan tentang siapa yang lebih cepat. Ini tentang siapa yang lebih tahan, lebih kuat dan lebih dalam akar pijaknya. Kamu gak pernah tergoda untuk bersinar dengan cara instan. Karena kamu tahu, cahaya sejati bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan itu yang sedang kamu bangun. Bukan hanya pencapaian, tapi karakter. Bukan hanya kekayaan, tapi kestabilan batin. Bukan hanya keberhasilan, tapi warisan yang bisa kamu tinggalkan. Kekuatan seperti ini gak bisa dibeli. Hanya bisa didapat dari luka yang kamu ubah jadi pelajaran, dari kecewa yang kamu ubah jadi daya, dan dari perjuangan sunyi yang kamu pilih jalani, meski tak seorang pun memberi tepuk tangan. Dan pada saat waktunya, ketika keberhasilanmu tiba, orang-orang akan bingung, bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini tanpa ribut-ribut. Karena mereka lupa, kekuatan sejati tidak berisik, tapi dampaknya menghentak. Kamu gak perlu membuktikan siapa dirimu dengan kata-kata. Gak perlu sibuk menjelaskan bahwa kamu layak. Gak perlu membela diri pada orang yang sejak awal gak ingin percaya padamu. Karena pada akhirnya, yang akan berbicara adalah hasil. Dan kamu tahu apa yang luar biasa dari prosesmu? Ia tidak hanya melahirkan kekuatan,
tapi juga keberlimpahan yang pelan-pelan mulai terbentuk. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, karena proses itu melelahkan, menuntut, dan seringkali terasa tak adil. Tapi semua yang kamu kerjakan hari ini adalah pondasi untuk masa depan yang kokoh. Kamu menanam bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk musim-musim panjang ke depan. Dan saat waktunya panen tiba, kamu akan bersyukur kamu tetap bertahan di saat semua terasa berat. Keberlimpahanmu nanti tidak akan datang sebagai kejutan instan, tapi sebagai hasil alami dari kerja kerasmu yang konsisten, dari waktu yang kamu korbankan, dari rasa sabar yang kamu pelihara, dari pengorbanan yang kamu pilih, meski tak banyak yang tahu. Dan ketika itu terjadi, kamu gak perlu membalas apapun, karena keberlimpahanmu akan menjadi jawaban. Satu-satunya balasan paling elegan untuk semua cemoohan dan keraguan. Mereka yang dulu menganggapmu remeh akan diam saat melihat apa yang sudah kamu capai, karena tidak ada yang bisa berargumen dengan hasil. Kamu gak butuh kata-kata, cukup hadir, cukup tunjukkan dengan siapa kamu jadi sekarang. Dan dunia akan menyadari, orang yang paling dulu diremehkan, seringkali adalah yang paling pantas diperhitungkan. Zaman sekarang semua orang terlihat terburu-buru, seolah hidup ini perlombaan siapa yang paling cepat sukses, siapa yang paling banyak dapat pengakuan, siapa yang paling terlihat sempurna. Tapi kamu tahu, banyak dari mereka hanya terlihat terdepan di permukaan. Padahal di balik layar, banyak yang hanya berlari karena takut tertinggal, bukan karena tahu kemana mereka sebenarnya ingin pergi. Dan disinilah kamu berbeda. Kamu bukan sedang berlari untuk membuktikan ke siapa-siapa. Kamu sedang membangun hidup yang kamu sendiri tahu nilainya. Langkahmu mungkin lebih lambat, tapi kamu punya arah. Pijakannya kuat, fondasinya kokoh. Jadi jangan terganggu saat kamu lihat orang lain kelihatan lebih sukses. Mereka punya waktunya, kamu juga. Jangan biarkan standar palsu di luar sana mengubah irama jiwamu, karena kamu bukan sedang mengejar validasi, kamu sedang menciptakan makna. Percayalah, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dibentuk secara lebih dalam. Akar yang kamu tanam mungkin tak terlihat sekarang, tapi ketika semua orang sibuk membangun gedung tinggi tanpa fondasi, kamu akan menjadi satu-satunya yang tetap berdiri saat badai datang. Jadi, tetaplah di jalurmu. Tetap lakukan apa yang kamu yakini benar. Tetap fokus pada pertumbuhanmu, bukan perbandingan. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan. Dan kamu sedang dilatih untuk itu, untuk menjadi seseorang yang tak mudah tergeser, yang tidak sekadar mencolok, tapi mengakar. Kemenanganmu bukan dalam sorak-sorai, tapi dalam keheningan yang penuh kekuatan. Kemenangan saat kamu tahu, kamu sudah tak tergoda lagi oleh persaingan yang palsu. Pada akhirnya, kamu akan sampai di titik itu. Titik di mana kamu gak lagi marah, gak lagi ingin membuktikan, gak lagi menyimpan dendam pada mereka yang dulu meremehkanmu. Karena kamu akan sadar, kamu sudah terlalu jauh melampaui mereka. Bukan dalam hal persaingan, tapi dalam hal pertumbuhan. Dulu kamu ingin diakui, sekarang kamu cukup tenang dengan pencapaianmu sendiri. Dulu kamu ingin membuktikan, sekarang kamu tahu, kamu gak perlu lagi menjelaskan apa-apa. Kehidupan barumu sudah cukup berbicara. Keberlimpahan yang kamu miliki, kebahagiaan yang kamu bentuk sendiri, kestabilan yang kamu bangun dari puing-puing hidupmu yang dulu, semuanya akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dan kamu akan menatap mereka, bukan dengan kebencian tapi dengan senyum kecil dan hati yang damai, karena kamu tahu, kamu menang. Kamu menang karena kamu tetap berjalan saat mereka menertawakan. Kamu menang karena kamu tetap diam saat mereka meremehkan. Kamu menang karena kamu gak berubah jadi seperti mereka. Dan kemenangan yang seperti ini adalah kemenangan paling sejati. Jadi saat hidup mulai menggoda kamu untuk menyerah, ingat satu hal ini. Kamu bukan orang yang mudah dikalahkan. Kamu hanya sedang menunggu waktu untuk membungkam segalanya. Bukan dengan amarah, tapi dengan keberlimpahan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan menatap langit, menghembuskan napas panjang,
dan berkata dalam hati, "Akhirnya, aku tiba di tempat yang dulu hanya ada dalam doa dan perjuangan."